Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau memaparkan audiensi Dinas Pariwisata terkait sertifikasi halal pelaku usaha di destinasi wisata guna meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2026. Yang dimana program Muslim Travel Index atau IMTI merupakan salah satu program dari Kemenparekraf untuk menunjang turisme halal yang ada di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya, adapun tujuan utama dari pertemuan ini adalah membangun koordinasi strategis yang sinergi antara pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan program sertifikasi halal dapat berjalan secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada sektor pariwisata, khususnya pengembangan desa wisata dan destinasi wisata yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan produk dan layanan halal seperti kulinernya, akomodasi, atraksi, serta jasa pendukung pariwisata lainnya. Melalui koordinasi ini diharapkan terciptanya kesamaan pemahaman atau perspektif mengenai standar dan prosedur sertifikasi halal. Kemudian maksud audiensi yaitu melakukan koordinasi, mohon maaf bisa dikembalikan ke slide sebelumnya. Ya, adapun maksud audiensi ini yaitu melakukan koordinasi tunggu kerja terkait program sertifikasi halal sebagai pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten maupun di kota. Oke, next slide. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait tujuan audiensi yaitu meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitas dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal services. Next. Baik, selanjutnya sertifikasi halal ini tidak semata-mata diposisikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebagai investasi strategis untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas program inti pada tahun 2026. Melalui inisiatif ini, kami memfasilitasi progres sertifikasi halal dengan skema self-declare secara gratis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dilaksanakan dengan dukungan penuh dari BPJPH. Pendekatan tersebut bertujuan menjadikan program halal sebagai standar layanan dalam sektor pariwisata sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan, memperkuat kepercayaan wisatawan, serta meningkatkan daya saing destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Nah, adapun target sertifikasi halal destinasi wisata, 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat disertifikasi atau tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Oke, next. Baik, selanjutnya periode pelaksanaan. Nah, untuk periode pelaksanaan sendiri itu mulai dari Desember 2025 lalu sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret, mohon maaf. Oke, baik, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan usulan atau surat usulan sertifikasi produk halal. Nah, adapun tujuannya itu sebagai tindak lanjut atas kerjasama yang terjalin dengan baik dan dalam upaya pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Nah, sertifikasi halal kurang lebih sekitar 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Nah, ini merupakan tabel dari tujuan-tujuan provinsi yang akan dilakukan sertifikasi halal. Next. Baik, kemudian mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata adalah LPPH Edukasi Wakaf Indonesia? Next. Jawabannya adalah karena
LPPH merupakan salah satu uh, program atau yayasan program sertifikasi halal terbaik 2025 di Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat, ini merupakan piagam penghargaannya edukasi wakaf Indonesia. Oke, next. Baik, selanjutnya ini merupakan portofolio yang sebelumnya telah dilakukan oleh LPPH, LP3H EWI dari bulan Agustus sampai Oktober, dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, terdapat kurang lebih 20 desa wisata yang dilakukan sertifikasi halal, kemudian 438 pengajuan sehati, kemudian 418 sertifikasi halal terbit, yang dimana ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan rekan-rekan yang melakukan sertifikasi terbanyak di 20 desa wisata. Nah, yang pertama adalah Bapak Ahmad Fauzi Al-Idrus. Domisilinya di Mataram, di Provinsi NTB. Jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan kurang lebih sekitar 140 sertifikat halal, yang dimana ini merupakan salah satu yang terbanyak di antara rekan-rekan lainnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aswin ST, domisilinya di Deli, Serdang, Sumut. Jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan kurang lebih sekitar 53 sertifikat halal. Kemudian yang terakhir, Ibu Sumiati, domisilinya di Tanjung Pinang, Riau. Jumlah sertifikasi halal kurang lebih 20 sertifikat halal. Next. Baik, kemudian tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Poin pertama adalah penunjukan tim pendampingan halal desa wisata dengan surat keputusan dari LP3H EWI. Kemudian, audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Selanjutnya, pada tahap ketiga itu sosialisasi sertifikasi halal self-declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Next. Baik, seperti yang teman-teman atau rekan-rekan lihat, ini merupakan surat tugas sertifikasi halal desa wisata. Nah, surat ini akan diterbitkan untuk tim atau pendamping yang telah lolos, dinyatakan lolos untuk melakukan program pendampingan sertifikasi halal di provinsi atau desa wisata tertentu. Oke, next selanjutnya. Bila ada desa wisata atau destinasi wisata lainnya di kabupaten, kota yang perlu didampingi sertifikasi halal dilakukan dengan gratis oleh pendampingan PPH EWI. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwa desa wisata yang kemudian dilakukan pendampingan itu masih terbilang gratis free, seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan suatu program yang sangat baik yang dilakukan oleh PPHEWI